Halo semuanya, balik lagi nih, lagi-lagi bareng aku di novel yang sama. Langsung aja kita ke part berikutnya ya, yakni part 7. Sempurna. Indri sejenak menghentikan langkah kakinya saat pertama kali dia memasuki ruangan interview di mana dia melamar pekerjaan. Oh God, laki-laki di hadapannya terlalu mempesona. Saat bola matanya menangkap sosok sempurna di hadapannya yang tengah duduk santai sambil memainkan handphonenya, seketika membuat Indri merasa kakinya tiba-tiba saja lemas. Mimpi apa dia semalam? Dia benar-benar melihat sosok asli yang sering dia lihat di majalah, bahkan televisi itu. Pikiran-pikiran tidak baik mulai menggerogoti isi kepalanya. Bahkan ketika dia duduk dan bola matanya kembali melirik ke arah otot-otot kekar di balik jas laki-laki di hadapannya itu, seketika fantasi erotisnya berkelana kemana-mana. Setan seolah-olah sedang berbisik. Dia benar-benar keren bukan? Bahkan sangat tampan. Lebih tampan dari kekasihmu Reno bukan? Bisikan setan memang mengerikan. Tapi dia akui, laki-laki itu benar-benar bisa menggetarkan jiwanya secara tiba-tiba. Hanya karena dia tampan, seperti pahatan patung dewa Yunani yang tidak tersentuh oleh tangan. Gila, khayalan gadis muda memang begitu keterlaluan. Indri mencoba fokus dengan sosok di hadapannya. Bagaikan bayangan kaset kusut, seketika imajinasi soal laki-laki sempurna di sampingnya hilang ketika dia melihat sosok laki-laki cantik di hadapannya. Seketika Indri terkejut. Dia sedikit memundurkan tubuhnya. Yang ini jadi-jadian rupanya, pikirnya sambil mencoba menekan perasaan kagetnya. Ini benar-benar bencana. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia pikir kenapa dia harus melihat dua sosok yang begitu kontras. Baru lulus kuliah? Laki-laki cantik di hadapannya itu bertanya sambil membuka berkas lamarannya. Lulus tahun kemarin, pernah magang di kantor XXX. Jawab Indri cepat. Tidak diterima jadi pegawai tetap setelah masa uji coba? Tentu saja diterima. Mereka berkata saya berpotensi. Lalu kenapa menolak? Laki-laki cantik itu bertanya sambil mengerutkan keningnya. Terpaksa. Kematian keluarga membuat saya harus berhenti memimpikan pekerjaan impian saya karena ada banyak tanggung jawab dan kesedihan yang harus saya emban kala itu. Ya, saat itu kematian nenek kesayangannya. Dia tidak mungkin minta cuti kerja di waktu beberapa bulan dia bekerja. Nenek adalah kehidupannya selama ini. Bukan dia tidak sayang mamanya atau papanya, tapi realitanya ada orang yang seperti dia. Begitu dekat dengan sosok nenek, hingga berpikir dunia runtuh saat orang yang dia sayangi meninggal dunia. Dia benar-benar berduka cita luar biasa kala itu. Ketimbang menghancurkan nama baiknya di dalam pekerjaannya, dia lebih memilih tidak menandatangani kontrak kerja tetapnya. Setelah lulus, melewati kontrak kerja uji coba selama 4 bulan penuh. Dia yakin dia tidak akan mungkin bisa fokus bekerja hingga 100 hari ke depannya. Pihak perusahaan cukup kecewa saat Indri memilih tidak menerima tawaran pekerjaan mereka dengan potensi keluarga yang begitu luar biasa. Padahal dia juga telah diiming-imingi dengan gaji yang begitu tinggi kala itu untuk tipe seorang pemula. Kamu yakin kami akan menerima kamu sebagai asisten Tuan Abizar? Saat laki-laki cantik itu menanyakan soal itu, seketika Indri mengembangkan senyumannya. Tentu saja.
Dia jelas menjawab pertanyaan itu dengan begitu tenang dan penuh percaya diri. Memangnya kemampuan apa yang kamu miliki? Hingga begitu yakin kami akan menerima Anda dalam pekerjaan ini? Dia suka dengan pertanyaan menarik tersebut. Kalian tidak akan menemukan sosok satupun yang seperti aku di luar sana, karena aku bisa dikatakan sebagai gadis serba bisa. Begitu jawaban meluncur dari balik bibirnya, Indri terlihat kembali mengembangkan senyumannya. Lantas beberapa waktu kemudian, dia tanpa sengaja melirik ke arah laki-laki tampan di sisi kanan tepat di hadapannya itu. Sepersekian detik kemudian, tiba-tiba bola mata mereka saling bertemu. Oh my god. Indri pikir, bolehkah dia pingsan saat ini juga? Laki-laki itu benar-benar begitu sempurna.